Pul! Oh! Ya! Sejarah Bahasa Melayu di Ambon. James T. Collins. Tinjauan Prasejarah Maluku Tengah. Maluku Tengah yaitu Pulau Baru, Pulau Seram, dan semua pulau di sekitarnya, memanjang dari timur ke barat sejauh 600 km. Maluku Tengah lah memisahkan Laut Belanda dari Laut Seram, yang juga sedalam 5.300 meter. Laut Belanda memiliki kedalaman lebih dari 405 meter di Tenggara. Migrasi bangsa Australo Melanesia pada zaman prasejarah itu menghasilkan beragam komunitas Papua Melanesia dan juga pribumi Australia. Terbukti bahwa era itu di seluruh dunia permukaan laut jauh lebih rendah. Daratan benua Asia terbentang dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa hingga membentuk daratan purba yang disebut Sunda. Pada zaman itu juga, seluruh pulau Papua serta kepulauan zaman itu juga diaruh di Maluku, menyatu dengan Australia dan membentuk daratan yang dinamakan Sahu. Menurut Coxon, peristiwa ini luar biasa dari banyak segi, karena memang merupakan migrasi maritim terbesar sejauh masa itu, sekaligus usaha pembukaan pemukiman di benua yang paling kering di bumi, Australia, sehingga memerlukan adaptasi pada flora dan fauna yang berbeda. Sudah diketahui juga bahwa setelahnya, baru sekitar 4.000 tahun lalu, terdapat baru arus migrasi lain di Nusantara. Migrasi yang kedua ini membawa bangsa Australanesia dari Taiwan ke Nusantara dan selanjutnya bertahap-tahap ke Pulau Pasifik. Pertemuan dua arus migrasi purba, yaitu migrasi Australo Melanesia dan migrasi Austronesia, direfleksikan dalam transisi populasi Asia di Oseania. Masuk ke perdagangan di Maluku Tengah. Pada tahun 641 Masehi, rombongan perdagangan telah tiba di ibu kota Tionghoa, Chang'an. Dengan khidmatnya, mereka menyerahkan upeti berharganya kepada Maharaja Tionghoa dinasti Tang pada ketika itu. Panitera Istana Tang mencatat upeti yang berupa beberapa ekor burung kakatua berwarna putih, berjambu merah jambu. Pada abad ke-6, pola sejenis rempah yang berasal dari Pulau Bandu di pinggiran Maluku Tengah sudah diperdagangkan di India dan Roma. Pada era itu juga, yaitu 725 Masehi. Diperkirakan bahwa 1.400 tahun lalu, jaringan perdagangan pola melibatkan pelabuhan transit di Pulau Jawa dan bandar di India, sehingga rempah berharga pelabuhan mencapai pasaran di Eropa dan Asia Barat. Pada tahun 1600, kota Ambon, satu-satunya benteng Portugis di Nusantara Timur, pada waktu itu terpaksa takluk kepada kekuatan armada Belanda. Van der Hagen dan sekutunya itu berhasil mengusir orang Portugis dari Maluku Tengah. Kemenangan VOC di Ambon pada tahun 1605 itu sangat penting dalam sejarah kolonial Asia Tenggara, karena Ambonlah benteng dan kota pertama yang dikuasai di seluruh wilayah Asia Tenggara. Pada abad ke-17, Kepulauan Ambon dan Maluku Tengah terombang-ambing dalam arus sosial yang bergelora. Kembali dengan intensitas yang luar biasa, sepanjang abad ke-17, penduduk berulang kali mengalami perang, pemberontakan, eksekusi massal. Pokoknya, walaupun abad ke-17, bubu Ambon sudah disobek-sobek dan diinjak-injak dengan segala kualitas penjajah. Tepat pada 14 Mei 1817, perjuangan melawan pemerintah Belanda meletus di Kepulauan Maluku. Konflik bersenjata ini disebut Perjuangan Patimura karena berkorban di bawah pemimpinan Thomas Matulesi yang
yang bergetar Patimura. Benteng demi benteng jatuh ke tangan rakyat. Ratusan tentara kolonial tewas. Warga Maluku, baik Kristen dan Islam, berperang melawan penjajah selama 6 bulan. Masuk ke dalam penyebaran bahasa dan penyebaran agama. Ditegaskan bahwa pada abad ke-19 bahasa Melayu Ambon muncul dengan profil sendiri dan ciri-ciri khususnya. Karena pada abad sebelumnya bahasa Melayu telah menjadi bahasa keluarga di banyak desa di Pulau Ambon. Pada zaman dahulu, kebanyakan orang Maluku Tengah berbahasa leluhur saja. Tapi mulai akhir abad ke-15, dengan peningkatan intensitas perdagangan transit di pelabuhan, sebagai orang Maluku sudah berkenalan dengan bahasa Melayu. Dan mulai dilakukan penyebaran agama pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Teluk Ambon pada akhir abad ke-16 ternyata bahasa Melayu digunakan oleh pribumi dan wanita untuk upacara dengan penganut agama Katolik dan bahasa Melayu. Nyatanya sampai abad ke-19 pendidikan untuk kebanyakan orang Ambon Islam masih mengikuti pola pendidikan tradisional yang menghasilkan muria yang dapat membaca dan menulis bahasa Melayu. Pada abad ke-19, hampir semua desa Kristen di Pulau Ambon terdapat situasi diglosia. Penduduk menggunakan bahasa Melayu di Ambon sebagai bahasa sehari-hari, sebagai bahasa penghubung, sebagai bahasa akrab di lingkungan, keluarga, dan teman. Masing-masing varian Melayu berfungsi dalam ranah atau ruang sosial sendiri. Dapat disimpulkan, pada akhir abad ke-19, Ambon menampilkan dua pola penggunaan bahasa. Terima kasih.